Brunch with Dave kali ini kembali hadir di St. Regis Jakarta. Sekarang setupnya sedikit berbeda. Kita ingin menampilkan suasana yang berbeda untuk penonton setia Harper's Bazaar Indonesia. Kita membawa Anda ke barnya St. Regis nih. Jadi kalau mencari tempat untuk hangout sama teman-teman, mencari dan menikmati penampilan live music, jazz, this is the best place to do so. Erika, Sabrina, kita juga janjian ya untuk menikmati live music jazz nanti kapan-kapan malam-malam di sini. Tuh, jempolnya diangkat. Dan kali ini istimewa karena kita berhasil menangkap tamu jauh nih. Bintang dari LA berhasil kita tangkap. Yoshi Sudarso, thank you so much for doing this. Thank you, thanks for having me. Aduh, sambil makan ya ngobrolnya Iya, ya. boleh. Tuh, lihat dong. Gila, ini spreadnya lumayan ya. Iya kan, walaupun kecil-kecil dijamin deh ya. Karena Yoshi nggak minum alkohol, saya aja yang minum alkohol. Ini Violet Hour Martini, sementara Yoshi dibuatkan istimewa Tong Wars non-alcoholic drink. Tunggu bentar ya, ini chilinya di... chilinya, di sini dulu. Orang bule nggak makan chili. Oh, gitu. Here's to good health. Good health. Oh, that's good. Oke. Ini tuh kali pertama loh aku ngobrol sama Yoshi, walaupun sebetulnya aku udah lihat dia olahraga, terus dia main sama keluarganya di story-story Instagram. Tapi baru kali ini I talk with you. Iya. Monggo sambil. Mau mulai dari mana? Kamu mau apa? Aku ini aja burger dulu. Iya, boleh. Slidersnya nih. Tapi walaupun udah 20 tahun di LA, bahasa Indonesia kamu masih bagus loh, Yosh. Oh iya. Iya. Oke. I'll take it. Karena ya udah 5 tahun lebih deh kerja di sini, jadi udah berlatih terus. Oh, aslinya di LA kamu nggak punya teman untuk ngomong bahasa Indonesia? Nggak banyak di sana. Oh. Nggak. Mungkin ada 2 temen yang bisa. Terus satu udah balik lagi ke sini pas pandemi. Dan mama papa aja sih. Iya, tapi kan aku ada anak umur 2 tahun sekarang. Tiap hari aku pakai bahasa Indonesia ke dia. Oh iya? Iya. Memang agreement kamu dan istri untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak? Ya. Oh. Ya. Tapi dia nggak bisa, jadi kayak sulit deh. Karena kan dia cuma dengarnya aku aja, nggak ada yang ngebales gitu. Tapi sekarang dia udah ngerti, ini bahasanya 2 beda. So kalau misalnya dia pakai bahasa Indonesia ke mami, dia pakai sign language juga. Jadi kalau dia bilang kayak mau makan, lagi, gitu, dia gini, atau makan ya dia bilangin pakai tangan juga supaya maminya ngerti. Oh, oke. Yeah. Apa yang mendorong kamu untuk memperkenalkan bahasa Indonesia juga kepada anakmu? Menurut aku penting banget deh. Ada untuk keturunin bahasa dan culture gitu. Kalau misalnya enggak, kayak kapan dia bisa denger, ya kan? So, ya itu salah satu yang penting banget untuk aku. Okay. Berarti nanti kalau udah things are getting stable, pengen dong bawa anakmu jalan-jalan ke Indonesia, melihat kampung halaman bapaknya? Iya, mau banget. Mau. Udah ada rencana mungkin tahun depan ya. Oh ya, tahun depan berarti anakmu usianya 3? 3. Dan yang kedua bakalan jadi 1 tahun. Kita nungguin itu. Oh jadi total anakmu udah 2? Belum. Bulan depan. Oh, bulan depan. Coming soon to the theater near you. To the home theater ya. Yes. Ya, aduh ini spicy tuna tartarnya yummy. This is very good. Cobain deh? Yeah, the caramel. Oh, oke. Nah, Yoshi, pengen tahu dong awal mulanya kamu berkenalan dengan dunia acting tuh seperti apa sih, Yosh? Kalau kita nih penggemar kamu di Indonesia, apalagi aku, cuma taunya kamu sebagai Power Ranger aja. Tapi aku diceritain sama tim Bazaar, dulu Yoshi itu mengawali karirnya sebagai stuntman. Pernah? So, di US yang paling bedanya, aku di sini jadi pemain aja kan. Kalau di sana, aku jadi pemain yang mukanya orang Asia. Nah itu beda banget karena nggak ada banyak project-project di sana yang pakai karakter-karakter yang orang Asia kayak gitu. Especially 10 tahun lalu. Ya kan 10 tahun lalu kita karakter-karakter yang
contohkan di dalam film-film Western media gitu, orang Asia paling banyak yang kayak nerdy, ya kan, pakai glasses atau apa yang pendek-pendek itu. Jadi stereotypical banget kan. So unless you fit that stereotypical atau kayak orang gangster gitu kan, kalau nggak fitting stereotype-nya, ya nggak bisa masuk. Jadi awal-awal aku sempet kayak masuk casting audition tapi cuman sekali 2-3 bulan atau 4 bulan. Terus teman-teman aku yang semuanya kayak kita semua same level gitu, startingnya same level. Mereka audition terus. Oh, kok bisa gitu kan? Nah, Teman-teman kamu bukan orang Asia. Okay. Iya, ada tapi yang orang Asia juga kita juga jadi kayak gimana ya kita cara ambil kerjaan di dalam dunia entertainment ini. Nah, ada satu temen yang masuk ke stunts. Dia bilang, kan kamu atletik. Ya udah, coba aja. So, coba sebentar. Dan berhasil masuk main beberapa film yang untuk stunts atau creating choreography. It became ilmu yang penting lah, penting. Tapi abis beberapa tahun ada ketemu casting director untuk Power Rangers ini. Terus kita coba. Yang tahun pertama nggak masuk, tapi dia tiap tahun ada audisi yang baru untuk season yang baru-baru kan, ya season yang terbaru. Jadi yang kedua kali masuk. Nah itu my very first like big acting job gitu di sana. Jadi so it makes sense for you to not know me except for the Power Rangers gitu. Itu yang paling pertama sih. Nah abis itu di Amerika kan nggak ada banyak orang Asia yang udah pernah masuk ke dalam TV series yang jadi lead, yang pemeran utama kan. Gara-gara itu dapat manager, ini terus ya karir finally starts. Tapi I've been very blessed bisa datang ke sini untuk kerja di dunia entertainment di sini karena yang enaknya di sini is like I get to play karakter yang 3-dimensional gitu. I've been very lucky di US juga most characters is 3-dimensional, nggak ada yang stereotypical gitu. Tapi masih jarang characters yang datang ya kayak gitu. Audisi paling banyak kayak ya gitu-gitu aja sih. Nah sekarang udah mendingan. Abis Crazy Rich Asians udah mendingan sekarang. Udah lebih ke diversity yang beneran diversity lah. Oke. Aku pengen backtrack sedikit. Boleh. Dimensional character tuh gimana sih maksudnya Yosi? Kayak, oke. Contohnya gini, kalau karakternya kamu cuman if it's only a way to push the story untuk karakter yang white, then you're not a fully 3-dimensional character. I see. Dia cuman karakternya kayak gini. Dia nerd, dia pinter, ini whatever, right? Itu aja. Nggak ada kayak he's smart, but he's troubled, and he, seginya beda-beda kan. Ada nuansnya tuh the karakter. Exactly. Oke, jadi sebetulnya cuman karakter-karakter sempalan buffer gitu untuk menunjang main lead gitu kali ya maksudnya Yosi ya? Itu dia. Oke. Berarti sebetulnya apa yang dijelaskan Yosi sedikit memberikan gambaran tuh buat kita ya bahwa industri perfilman Hollywood belum memberikan porsi yang cukup untuk Asian actors. Iya, tapi sekarang udah mendingan. Jauh lebih enak di sana. Sekarang karena awal-awal kita bertemanan sama other Asian actors kan. Nah kita paling banyak kita cuman like the only Asian actor di project ini atau the only Asian actor di project yang ini. Terus kalau misalnya kita pergi makan-makan, mungkin cuma satu orang dari like 5 atau 6 yang kerja. Tapi sekarang kita ketemuan like 10-20 orang, kita ngebikin grup lah di sana Asian actors gitu. Terus kita ketemu untuk makan-makan, semuanya lagi kerja. Dia lagi kerja project ini, dia lagi selesai casting ini atau clearly udah mendingan sekarang. Apakah kondisi yang terjadi sebelum ini pada Asian actors itu juga terjadi pada hanya kepada Asian actors atau hampir kepada semua minority actors? A lot of minority actors, tapi I feel like there was something about like Asian male, specifically orang Asia yang cowok-cowok. Karena di sana kayak ada experience-nya
Asian actors yang perempuan di sana beda banget dari yang cowok-cowok. Oh. Ya. Eh, Karena dia I think for the female Asian actors over sexualized gitu. Tapi ada karakternya. Oke. Nah, cowok-cowok is the opposite. Dibikin lebih ke unattractive gitu. Oh. Ya. Oke. Ya. That's sad. Kalau Tapi nggak ngobrol itulah- sama kamu sebagai pelaku, kita mah nggak tahu loh. Ya, kita mah nggak tahu loh. Berarti boleh dibilang cukup beruntung dong ya bahwa as an actor terbuka jalan bagi Yoshi untuk juga berkarya dan tembus pasar di Indonesia. Very much so. Iya. Perbedaan bekerja saat produksi di sana dan di sini. Kalau ketawa sih, beda apa enggak Yoshi? Hah? Pengen tahu. Kita kan belum pernah ke Hollywood ya Sabrina ya. Jadi mendingan nanya supaya besok-besok kalau kita ke Hollywood kita tinggal telepon Yoshi. Nah, this is the question everybody asked. Really? Yeah, everybody asks this question. I usually try to Sugar try to coated? dodge it a little bit. Oh. Tapi beda deh. Di sana kan ada productions yang di dalam union, terus juga ada productions yang nggak di dalam union. Kalau di dalam union ada peraturan yang udah set harus you have to follow it. No, you have nah to itu match untuk certain pemain, standard. yes, absolutely. So kalau overtime, jadi lebih dari 8 jam, 10 jam dibayar lebih. Dan juga kita kalau misalnya kita lebih dari beberapa jam 12 atau 16 itu nggak apa-apa karena dibayarnya kayak naik banget. So generally production nggak pernah lebih dari 8 jam. 12-14 jam lah. Oke. Itu yang kayak a lot. Tapi kalau misalnya cuma kerja 1 jam, dibayar masih 8 jam. Okay. So itu peraturan yang udah di set sama union ini. Okay. Dan semua pemain masuk ke dalam union ini. Jadi seharusnya kalau misalnya udah di dalam union, rules-nya udah set. So itu dan juga kalau kayak makanan kayak gini, snack ada di tempat. Like you just go to it, ambil. Yeah. Every set ada. Kayak yang kita lihat di film-film gitu ya. Benar-benar. And it bukan kayak it's almost like infinite. Kalau diambil, nanti balik lagi udah ada lagi. Refill itself. Sementara di sini enggak. Kan kayaknya itu nggak akan mungkin keluar dari mulutnya Yoshi ya. Tapi nggak ada Situasinya- gorengan di sini. Bagaimana? Di sini ada gorengan. Oh, di sana nggak ada gorengan. Kayak doyan aja lo. Alkohol Pisang aja goreng nggak ya mau. dong. Hah? Ya iyalah. Pisang goreng doyan? Banget. Tahu, combro Iya. gitu, gemblong. Gemblong nggak tahu apa itu. Gemblong nggak tahu? Nggak tahu, apa? Oh, Nora nih bule. Tahu gitu gue pesenin gemblong. Sayang di St. Regis, chefnya lagi pada sibuk, lagi banyak event. Kalau aduh gemblong, you have to try gemblong. Apa? Gemblong itu terbuat dari singkong. Singkong? Singkong pakai ketan, pakai gula merah digoreng, terus dia di lumut caramelized gitu. Oh my god. That's my weak spot. Sweets. Really? Iya. You like sweets? Banget. Oh alah. Iya. Ice cream, etc. Sering-sering syuting di Indonesia, begitu pulang istrimu nggak mengenali. Oh my God Yoshi, what happened to your body? Kita break dulu supaya Yoshi bisa menikmati hidangan kita. We'll be back. Boleh. Kita lanjutin ya obrolan kita bersama Yoshi Sudarso yang mengaku terakhir pulang ke Jakarta sebelum ini 3 tahun lalu sebelum pandemi ya Yos? Iya. Iya. Pas banget. Jadi 13 Maret nyampe masuk event, terus 15 pulang. Karena di sana kita ditutup. US kan tutup 15 Maret. So, pas nyampe, seharusnya di sini dari Maret sampai ke Juli deh. Sampai Juli. Pas nyampe, my wife langsung text, "Hey, come home. They're closing the borders." So, ya itu deh. I ran home. Luckily, that was also the same time that pas nyampe di US, my wife langsung, "I'm pregnant." So, it was good timing. Semuanya good timing. Baby pandemic. Pandemic baby, that's right. Tapi Yoshi, dari cerita dan gambaran kehidupannya Yoshi sebagai aktor di LA ya, kita membayangkan nggak gampang kayaknya sebagai Asian actor. Aku cuma kepikiran aja, apa yang membuat kamu tetap bertahan di sana instead of banting setir untuk kesini? Melihat bahwa Oh, oke.
Yeah, I You mean, know? you know what? Dari awal aku nggak bisa bayangin bisa tinggal di sini karena udah lama banget di sana kan. Oh. Dan istri aku juga nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti culture-nya. Ya, aku juga nggak ngerti culture-nya sih. Tapi ada di dalam pikiran aku untuk mungkin pindah lagi ke sini. Karena yang for me bukan untuk project sih, lebih ke I want anak-anak supaya bisa belajar pakai bahasa Indonesia, bisa di dalam ada koneksi ke Indonesianya. So mau sih kita pindah ke sini, tapi bukan karena project. Dan I've been very blessed di US. Tiap kali selesai project udah ada sesuatu lagi yang like okay next project, and it's been perfect timing. Like selesai project di sana, ada project di sini, balik, terus balik ke sana, ada project di sana. So it's like it's been very good. Dan juga susah ya susah, tapi I think kalau misalnya nggak susah sama sekali kayak mungkin bosen ya. Oh. Nggak tahu, I mean like you don't ever experience the joy kalau misalnya terlalu gampang banget kan. Agree. Yeah, I think that's why. Berarti kan tadi Yoshi sudah menyentuh sedikit banting setir sebagai stuntman. Yeah. Terus terbuka kesempatan untuk acting lagi gitu. Tidakkah Yoshi takut ketika memutuskan untuk jadi stuntman, terus jadi terjebak hanya kepada medium acting yang laga aja? Iya. Iya, ada sih di pikiran aku mungkin ada kejadian kayak gitu, tapi and then juga di sana di US kan kalau misalnya jadi stuntman lukratif banget ya. Oh. Very lucrative. Iya. Yes. Tapi kan resikonya, Jack, badan lu dibanting-banting mulu. Iya, ada, tapi juga di sana safe banget. Oh, Everything is safe. Kayak meja ini bisa ditambahin sesuatu supaya bantingannya nggak sakit, nggak terlalu sakit lah. Oke. You're gonna feel something, tapi it's like safety-nya lumayan banget. Dan juga itu sesuatu yang I feel like we need to For me, I enjoyed it. I was good at it. Tapi my heart belongs in acting. Jadi tiap kali ada kayak mau ini atau ini, I always go with acting. Oke. Nah, salah contohnya gini. 6 tahun lalu saya kerja di Avatar yang 2, 3, 4, ya the sequelsnya. Nah itu jadi stuntman, ya kan? Karena ada job aja, ya udah ambil. Terus abis 3-6 bulan, dibilangin oke ini 5 tahun ya kita kerja ini. I was like, oh ya udah ini that's a good chunk of money. Tapi itu yang pertama kali ada kesempatan untuk kerja di sini di Indonesia. In Buffalo Boys, my first movie here kan, ditanya mau nggak ini, so I said of course, this is acting, I take it, and then tim yang di sana untuk Avatar dia bilang ya udah kalau kamu pergi dari sini, kamu punya spot hilang ya, Dikerjain orang dikasih lain. orang lain ya. That's when I decided aku sukanya acting, nggak apa-apa, stunts is gone, udah selesai, so, dari situ udah done. Okay. Yeah. So you no longer identify yourself as stuntman. Yeah, I don't do it anymore. Like you said, badannya udah. Although yeah. you love it and you're good at it. Yeah, yeah. Okay. And Yeah. it's lucrative, but my heart belongs in acting. Eventually you need to choose. Nggak Yeah. bisa dapat dua-duanya juga. Setuju nggak sih, Yoshi? Yeah, I think so. I think you're right. Okay. Dan juga paling banyak itu lebih ke like what you said, the way other people perceive you. Ya kan, kalau lakuin stunts terus, jadi orang cuma ngelihatnya lo jadi stunts. Nah, that's not what I want, and I want people to realize that there's more to that. Three-dimensional. Iya, iya. Iya, karena biar bagaimanapun, in my opinion, sebagai penonton, ayo dong sambil. Oh iya. Ininya lagi ya, apa mau cobain yang mana? Ini Dan, udah dicobain belum? Ini grape yang gede banget ya? Iya, itu grape yang segede-gede kurma begitu, cuman tumbuh di Jakarta. Masih bisa dibohongin nggak sih ini? Udah ganti nih minuman saya. Oke, this one is
Montauk Dreaming, let's give it a try. Kamu kalau udah habis bilang ya, nanti kita iya. ganti yang lain yang tidak beralkohol lagi. Boleh banget. Yang mana lebih enak? Martininya enak, tapi ini lebih pahit. Mungkin sudah saatnya untuk sedikit yang pahit ya, biar lebih bisa menghargai yang manis seperti perjalanan karirnya Yoshi tadi bilang. Wow, that callback. Very good. Very good. Very good. Pengorbanan apa menurut Yoshi, pengorbanan terbesar yang Yoshi lakukan untuk bisa mendapatkan mewujudkan mungkin mimpi dan passion Yoshi di acting? Something I've sacrificed. You know what? I don't know. I feel like, to me, I haven't had to sacrifice too much because paling banyak kalau misalnya itu about tentang family atau apa, I keep choosing that. Jadi I've not had to sacrifice too much. Like maybe sleep. Sleep deprivation is probably the worst thing. Tapi nothing too crazy because when it comes to like acting or family, I go with family. Jadi I haven't really had to sacrifice much, and everything else is like, the acting is my passion. So to me, it's not a sacrifice if Got it's it. really, Yeah, maybe sleep. I think sleep is the worst one. Kalau nggak tidur kan susah. Sleep, udah dijagain union aja masih sleep deprivation. Apalagi aktor-aktris ini ya, saya pulang subuh kan lo. Oh itu, I wanna know. Okay. Ketika dalam konotasi yang positif ya, ini kan Yeah. kita cerita, ngobrol, Boleh. membandingkan pengalaman teman-teman. Ketika Yoshi syuting di sini, do you bring your standard from LA to here? Well, Dalam etos pekerjaan Yoshi, dalam situasinya? I think as an outsider, karena kan di sini aku masih outsider kan, nggak bisa langsung kayak this is how I want to do everything. Okay. I try to do as much as possible for me to bisa kerja yang sebaik mungkin, dan ini yang aku butuh untuk kerja kayak gini, to give you the level of quality that you want, right? Why you hired me kan? But we always compromise. I think that's the biggest thing. You can't come into a place that you don't belong in. Terus kayak, I'm like Yeah. this. You have to be like that. Yeah, nggak Demanding, enak lah. petantang-petenteng gitu Yeah, ya. jadi Nggak tahu kayak kan lo it's a show. petantang-petenteng No, apa? I know now. Oke. I've just learned something new. Petantang, petenteng. Petantang-petenteng. Petantang, petenteng. I don't even know if that's a real word. It is! Okay, I trust you. Ya nggak? Bener. Okay. yeah. I'm getting a lot of nods here. Iya. Tapi ya, yang paling penting di US, salah satu peraturan yang kita punya itu kalau misalnya selesai jam 8 malam, besok paginya callingan nggak bisa sebelum jam 8 pagi. 12 jam. Itu namanya turnaround. Oke. Your turnaround. Kalau mau dimajuin sebelum jam 8, oke boleh, tapi dibayar a whole day rate. Kita punya day rate dibayar untuk majuin itunya. So production usually doesn't do it. Karena mahal banget kalau Iyalah. Lebih baik dihindari berarti hal itu ya. Iya. Oke. Terus kita bisa tidur. Jadi bisa Karena kan tidur. susahnya kan kita selesai jam berapapun, pulang nggak bisa langsung tidur kan. Ada unwind, Iya, shower, iya. sit. Iya. Terus lama-lama udah harus bangun. Iya betul. Tiba-tiba aku kepikiran. I remember watching you di Bullet Train. Oh, iya. Since you're into fighting and you love doing stunts, do you do your own stunts now? Udah enggak? Dari Atau awal mau? nggak Oh, iya. pernah. Kenapa? Power Rangers nggak pernah. Oh iya. Iya, ada 5 double-nya kita. Oh, memang nggak boleh Sorry gitu. ya guys. Ada beberapa Imajinasinya. wajah kecewa ya di luar sana. Apa emang nggak boleh? Apa piye? Salah satu itu production biasanya nggak kasih. Dan kedua, untuk apa? For me itu kayak ego banget. Oh, I like that. Iya kan? Untuk apa?
Untuk membuktikan bahwa lo mampu. Iya. Lo bisa. Supaya ketika diwawancara gitu lo bisa bilang I do my own stunt gitu. Iya kan? Iya. Dan Stroking your ego. gara-gara si itu sih Tom Cruise gitu. Iya emang. Dia kan ada double juga. Oh, di Mission Impossible gitu kan? Semuanya ada. Oh. Semuanya bilang nggak ada. Oh, Ada di dalam kontrak dia bilang, oh you can't tell anyone. Ada. Oh, nah itu petantang-petenteng itu. That's salah satu contoh yang tepat mengenai petantang-petenteng, Yosi. Iya. Karena kan juga kita as pemain, kalau misalnya ada adegan yang bahaya banget atau whatever, you have to fall, whatever, paling banyak kameranya jauh, nggak kelihatan muka, ngapain? Oke, bukan lu juga nggak ngefek. Iya. Penonton juga nggak bakalan tahu kalau misalnya nggak dibilangin kan. So ngapain? Tapi kalau ditanya, ya lu ngebilangin nggak ada orang, terus yang beneran dilempar ke tembok itu, they don't mean anything to you, they just saved your life kan. Iya, true. That's like, to me that's really, itu egois banget sih. Yeah. But no, I have stunt doubles. Belum ada yang stunt double terus, ganti-ganti terus. Jadi belum ada yang kayak tiap project sama double-nya. So yeah. Dan udah nggak usah rakus deh ya. Bagi-bagi rezeki dong kepada stuntman. Iya Iya, toh? itu dia. Lu kan udah dibayar Dan untuk juga kita acting nggak lu. dibayar, Iya. dibayar lagi kan? Iya, ya kan. It's a lucrative business, bagi-bagi dong. Bagi banget. Semuanya mau lu. Lu mau jadi produser sama sutradara juga setelah itu. Iya. Nah, salah satu yang pemain-pemain di sana nggak tahu, peraturannya ada gini. Kalau misalnya lu jadi stuntman, jadi stunt double, terus nggak dipakai hari itu, nggak dibayar ekstranya untuk main ke dalam kameranya. Oh. So, even if you want to do it yourself, ya kan, kasih double-nya ngelakuin yang take pertama. Oke. Supaya udah kena di dalam kamera. Okay. Jadi on camera. Ada di dalam peraturannya kalau nggak dapet di dalam on camera, dia nggak dapat apa-apa. bayarnya beda. Okay, beda. Masih dibayar. Oke. Kan waktunya masih dipakai kan. Masih dibayar, tapi bayarannya ada sedikit beda. Oke. And it helps with other things, but it's a whole thing. Yeah. Nah, I think that's what the biggest thing is. A lot of people nggak ngerti itu dan mereka cuma mikirin I can do this myself. Gitu kan, it's like, nah, udahlah bro, relax. Stroking your ego. Iya. Have you always know that acting is your passion, or it kind of grew in you? Pas kuliah, rencananya kuliah untuk mathematics. Oh gitu. Mau jadi guru mathematics. Oh spesifik tuh maunya jadi guru. Guru. Karena ada banyak anak-anak yang di US nggak suka mathematics. Iya. Tapi nggak usah di US, di sini aja juga ya. Kayaknya di seluruh belahan dunia matematika tuh bikin pusing. Tapi aku suka banget karena pas pindah ke Amerika kan bahasanya belum I didn't speak English, ya kan? Jadi di sana nggak bisa pakai bahasa Inggris tapi bisa pakai bahasa mathematics. So I was very good at mathematics. Okay. So I really it's your connected. lead in. Yeah. Okay. So I was very connected to my math and I wanted to show anak-anak gimana caranya ngelakuin math yang fun, I guess. And I wanted to also pas kuliah I was a cheerleader. I did cheerleading. Really? Sampai jadi coach juga katanya? Tadinya mau jadi coach. Oke. Yeah, I did coach a little bit pas lagi kuliah, tapi nggak sampai kayak full time coach gitu. Oke. Tapi rencananya itu, guru mathematics, coaching cheerleading. And that would be a perfect world for you. That was what I was planning. Terus I went on my friend was like, yuk kita coba ini casting untuk project Easy A whatever gitu. Main masuk, dapat scene sama Emma Stone. And I got bit by the acting bug. Ini seru ya. And you're stung for life. And then there you go. Oke, kita break dulu karena kita mau minta Yoshi. Katanya suka gorengan kan? Ini gorengan loh. Iya kan? Ini kayaknya chicken fried something. Karage. Kita nikmati. Kamu masih makan daging merah nggak Yoshi? Iya, masih. Masih? Masih. Terus dietary restriction yang kamu lakukan apa? Abis aku kalau lihat kamu di Instagram tiap kali I open my feed, aku tuh kayak sedih kalau aku malas olahraga. Karena tiap kali gue buka Instagram gue,
Lo pasti lagi olahraga. Tapi you know what? That's the beauty of like social media sama reality gitu. Gue Kehadiran kamu untuk menampar aku kalau lagi males gitu ya. Ya, I like that. Yes. Aku terima itu. Maksudnya, Oh iya, salah. aku cuma olahraga 4 mungkin 5 kali seminggu. Nggak tiap hari. Dan Nggak juga mungkin 1 jam, 1 jam setengah. Oh ya? Iya. Kok Itu aja. Kok hidup nggak adil banget sih? Jaga. Tapi ini udah 12 tahun lebih aku olahraga untuk badan. Like, Belagu lu 12 tahun. Gue udah 17 tahun olahraga, badan gue begini-begini aja. Konsisten. Kadang. Kadang. Kamu jaga makan apa enggak? Jaga the full amount of the calories, yes. Tapi lebih ke like, yeah, I think I can eat a little bit of this, or I can have some of this. You still Tapi have fun and nggak enjoy super life. strict banget, iya, nggak Yeah. super strict. Like generally, karena udah lama badan kayak gini dan juga makannya kayak gini, udah kayak tahu, oh ya ini cuma 120 calories, and this is probably like maybe like 20 grams of carbs, or maybe not even, maybe it's like 15 grams of carbs. Jadi, protein. So I kind of know, like, oh, sehari udah makan segini, and I have to hit a certain amount. Yang paling penting for me is just like protein harus like around this amount, gitu. It depends on where I'm at, so ganti-ganti terus sih. As long as you go protein heavy, you'll be okay. What did you get actually Apa? from exercising? What do I get from it? Apa ya? Everything. I think to me, exercising is a part of like my lifestyle. Jadi karena udah di lifestyle, harus ngebuat waktu untuk ngelakuin lifestyle ini. Okay. I think that's the biggest one. But yeah, I get happy from the like being able to work out, and I think the biggest thing is like now I have body dysmorphia. Body dysmorphia baru I always diakui think di like sini. I want to look like this. Lebih lagi. And then my wife's like, udah, you look fine. I was like, okay. Hebat loh lu mau mengakui itu. No, Yoshi. I mean it is. You know, you get like in your head. You're like, Yeah. I still don't look good enough. I don't Okay. look, you know. Uh. I think semua orang ada sedikit kayak gitu. I want to be here, but you should be ambitious and want more. But you have to find a way to be happy and content where you are at the same time. Kalau enggak, man, you'll just be upset forever. Ya Okay. kan? And that's what my wife does for me is like, she kind of like, you're fine, relax, yuk tenang aja gitu. Oh. She's great about that. She brings me back to reality gitu. Oh, she brings me back to reality. Oh, ini dia ditawarin keju aja nggak mau Erika, karena besok ada scene syuting adegan akan shirtless. Kalau nggak kayak gini. he wants to show his abs. Bohong Abs itu kan. apa ini? itu kan lu. This is reality. Social media ini reality. Okay. That's a very nice advocate towards healthy lifestyle ya from you. Bahwa kita tuh harus melakukannya konsisten. Dan yang dicari itu sebetulnya adalah the joy of having it as a lifestyle. Indeed. Walaupun diakui juga secara jujur adalah body dysmorphia-nya. Karena kan seneng kan Ada, berolahraga dapat hasil, melihat hasilnya. Iya. Terus awalnya cuma pengen perut rata, terus setelah perutnya rata pengen dadanya membuncah, pengen tangannya, habis tangannya kakinya, semua udah jadi. Ya lo kerjain badan orang lah. Iya. Dan juga everybody genetics like beda, Okay. ya kan? Everybody's genetics are so different. So you can want to look like this one guy, but you never will, no matter what, you know? Oke. Tadi kan Yoshi mengakui bahwa olahraga juga membuat, dia bilang hidup itu harus balance dan supaya bisa content. Tahun 2023 ini, a lot of people are struggling with finding balance again post this pandemic. Yeah. What has changed in your life? What has changed in my life? Well, yang paling beda banget since the pandemic. Kita Gak ada anak. syuting sama Yoshi di sini di atas model-modelnya Kelambi ngintipin. Baru kali ini gue syuting brunch with Dave diintipin orang karena bintang tamunya ganteng. Sorry, aku gak konsen tadi dia jawab apa? Apa jawabannya Yoshi? My son. Oke. Udah ada anak sekarang. Yeah. Itu yang paling like balance.
fatherhood is hard. Anyone who tells you different is a liar. It's tough karena like you have to make time for yourself too, right? Yang paling penting is like kalau kamu nggak bisa bikin waktu untuk yourself, you're not gonna be able to take care of your kid well. But then you're like nggak ada waktu kan, so you have to find a way to find that timing, and of course finding time for your wife, making sure she's good, and then she's doing the same for you. I think that's been the balance that we've been trying to find out. I don't know kalau misalnya itu gara-gara pandemi atau gara-gara anak, but you know, finding that new balance has been the toughest thing for me. And I know that's not necessarily because of the pandemic, but kind of. Yeah. Since it's a pandemic, baby. Yeah. Being a father yourself makes you value your father more? Yeah. And I think it changes relationshipnya kita. Okay. For sure. Absolutely. And I think you see things in a different light. Udah ada anak? Belum. Belum. It changes your life. Kamu takut gue pas dia nanya, udah ada anak? Belum. Mau gue pinjemin anak gue setahun? 6 bulan aja nggak apa-apa. Kan paling capek like the first 6 months of the life, right? Nggak mau. Aku hadir saat ponakan-ponakan gue kecil. Kayaknya cukup. Yang aku juga ingin tahu adalah ini. Apa yang Yoshi paling value dari pola didikan orang tua untuk Yoshi? Yoshi kan juga punya adik laki-laki ya? Iya. Iya. Ada 1 adik, 1 kakak. Om Tante, anaknya cakep-cakep aku lihat kalau di Instagram. Apa ya? How do I say this? They've made sure that we were not aware of our financial situation. Whether we were poor, rich, whatever, we never worried about money, but we never were like, oh, we're so rich, gitu. Okay. Jadi like masih ada the drive to like earn for myself, ya kan? And they put me into a state of like you need to work hard at what you want. I think that's been the most important. Ya. Nggak tahu ya cara pakai bahasa Indonesia gimana ya? Nggak apa-apa, begitu juga. Oke. Kalau masuk kayak apa Iya. obrolan yang deep gitu, nggak tahu Masih deh suka pakai bahasa Indonesia. sulit ya. Nggak apa-apa. Dicampurin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, no worries. Nanti ada subtitles ya. Iya betul. Itu kebayangnya sih kayak a healthy bubble yang orang tuamu ciptakan untuk tetap mempertahankan tumbuh kembang kalian sebagai anak-anak positif. Iya. Yeah, very thankful for that. Very thankful for that. Yoshi ada di Jakarta karena sedang syuting project barunya. Iya. Boleh diceritain nggak supaya penonton Brunch with Tiff dari Harper's Bazaar Indonesia juga menantikan? Karena aku tahu banyak sekali fansnya Yoshi di Jakarta. Oh ya? Iya, kalau ketawa sih, emang I iya. don't know. Now you know. Thank you. Kalau enggak, masa dia mau dipanggil-panggil terus? Iya benar nggak tuh manajernya? Piye to iki? Apa ya? Oke, aku lagi di sini syuting untuk Wedding Agreement, the series ya season kedua. Berperan sebagai Salman Al-Farisi. Nah, ini karakter yang paling beda dari karakter-karakter yang lain dan juga paling beda dari myself ya. Ini karakter yang he's almost perfect in a way. Jadi ada banyak adegan yang harus dilatih dulu sebelum kita syuting. So we've only had seminggu, maybe a week and a half before shooting ngebut waktu kita. I'm not the best. Need practice to I need practice play a lot. somebody who's perfect. Get out of here. Yeah. He's like very athletic. He does all these things, but he's also very like rooted in his religion. Nah, religion is the one that's been the hardest one for me because I don't know the religion well. Okay. So yeah, I've been learning some Arabic words. Really? Iya, belum pernah. Yeah. Well, it's the challenge that you love, Yeah, right? and I love that. I feel like tiap karakter yang aku main harus ada sesuatu yang beda dan sesuatu yang aku bisa belajar dari karakter ini. Oke. Tapi ini karakter aku jadi belajar kayak 5-6
6 things. All sekaligus. Sekaligus. All at the same Semuanya. time. All at once. But it's been good. It's been really good. Seru sih ceritanya dan juga I think untuk semua yang udah nonton season yang pertama, mereka udah tahu Salman ini siapa. Oke. Karakternya salah satu dia temen siapa ya? Karakternya namanya Sarah. Nah, Sarah berperan dari Susan Sameh yang berperan sebagai Sarah ini. Jadi aku jadi temennya dia pergi ke Melbourne untuk ketemu aku. Nah, season kedua pas kita balik. Oh, okay. Gitu. Should be interesting ya. Oh, yeah. Nanti kita lihat penampilan cowok yang kesulitan menjadi karakter yang sempurna ini, ya ta. Terakhir sebelum kita tutup, Boleh. pick one word One word. that you would like to represent 2023 for you. Kok mukanya kayak ngajak berantem sih? Aku kan cuma minta satu kata. Aku takut digebugin, Sabrina. Apa ya? Such a deep question with one simple. Should be a simple answer, tapi enggak ya. Renewal. Good one. That's what I was looking for. That exact. Ya. Kamu Good apa? one. Aku? Iya. Salah tingkah dia nggak. Iya. Jarang loh ada yang nanya balik gitu ke gue. It's my job to ask questions. Begitu giliran ditanya tuh gue gelagapan. I'll get back to you on that ya. Kok gitu? Alasan aja pengen tukeran nomor telepon. Mau minta kan. Anyway, Yoshi, thank you so much for sharing more Thank than you. just stories and inspiration. Yuk, cheers. Cheers to renewal. Renewal. Nama istrimu namanya siapa? Sarah. Sarah, terima kasih kita sudah boleh pinjam suaminya hari ini. Abis ini kita kembalikan dia ke set, dia mau pergi ke PIK. Pokoknya Sarah, ingetin sama suamimu setiap kali dia ke Jakarta, dia harus kasih kabar sama Bazar Indonesia. Cheers! Thank you St. Regis Bar Jakarta! Dadah.